Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, ayatnya jelas mengatakan jikalau kita mengakui dosa kita. Ini bicara tentang pertobatan. Ya, bertobat itu diawali dengan mengakui dosa, ya, mengakui dosa, memohon ampun, ya. Dan ketika kita mengaku dosa kita, dikatakan iya Tuhan setia dan adil. Apa yang Dia lakukan? Ya, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Entah dosa besar, dosa kecil, ya. Yang namanya dosa tetap dosa. Ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan, maka Ia Tuhan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jemaat dikasih Tuhan, ya ayatnya luar biasa, tapi praktek dalam kehidupan tidak semudah itu. Ada begitu banyak orang lebih cenderung untuk menutupi dosa daripada mengakui dosa. Ya, baik itu di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Ya, orang berusaha menutupi kesalahannya. Orang berusaha membuat sesuatu yang lain, artinya ya supaya memberi kesan bahwa dia orang baik. Dosanya nggak kelihatan, tapi masih ada. Nah ini loh yang berbahaya. Dari luar penampilan sepertinya wah dia baik-baik saja. Tetapi ada dosa yang tidak pernah dibereskan. Dosa yang tidak dibereskan ini yang akan menjadi seperti penyakit dalam tubuh, yang akan bisa menjalar kemana-mana. Yang justru nanti akan membahayakan kondisi orang itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari ayat ini, mengaku dosa. Ya, belajar jujur di hadapan Tuhan. Toh kita nggak ngaku, Tuhan tahu. Ya, perhatikan, Dia Tuhan Maha mengetahui, termasuk apa yang tersembunyi dalam diri kita, dalam hati kita, termasuk apa yang kita pikirkan, termasuk apa yang kita perbuat, di mana nggak seorang pun tahu. Tuhan tahu. Ya, betapa bodohnya kita ketika kita tidak mau mengaku dosa kita. Ketika kita berusaha menutupinya, berusaha menyembunyikan dosa kita. Padahal Tuhan tahu akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya,
Tetapi kalau kita mengaku, maka Ia setia adil, Ia akan mengampuni. Tapi sekali lagi, iblis tidak akan mudah ya. Iblis tahu ayat ini sehingga apa dibuatnya supaya orang yang sudah jelas-jelas berbuat dosa, melanggar firman Allah, tetapi tidak mau mengakui. Menutupinya dengan berbuat baik, menutupinya dengan istilahnya melakukan sesuatu yang istilahnya supaya orang membuat kesan ke orang dia tidak jahat. Ya, banyak terjadi yang demikian. Bahkan yang lebih jahatnya lagi adalah kadang-kadang cari kambing hitam, ya mengorbankan orang lain. Ya, kalau orang Jawa bilang kadang-kadang ada istilah nabok nyilih tangan. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang jahat ke orang lain, tetapi ya kita yang menjadi otaknya, orang lain yang melakukannya, sehingga apa orang lain yang kena. Itu loh, jahatnya dosa. Ya, dosa ini akan terus tertanam dalam diri seseorang kalau tidak pernah diakui. Kalau tidak pernah dibereskan. Karena iblis akan terus membuat kita berusaha menutupinya. Ya, malu dong. Masa kita jadi orang berdosa. Malu dong. Masa kita kan orang baik-baik saja. Masa sih kita mengakui dosa kita. Nah, iblis akan terus mengkondisikan seseorang sehingga dia tidak pernah mengakui dosanya. Nah, ini yang berbahaya. Sekali lagi ya, kita nggak mengakui Tuhan tahu. Tapi kalau kita mengakui dengan tulus, memohon ampun, maka Ia setia, Ia adil. Ia akan mengampuni kita dari dosa kita. Dan juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, tanpa pengampunan kita masih ada dalam dosa. Sekalipun ditutupi kebaikan. Sekalipun ditutupi dengan segala yang kelihatan rohani sekalipun. Ya, tetapi dosa tetap dosa. Selama tidak pernah dibereskan, tidak pernah kita bertobat minta ampun, maka dosa itu tetap melekat dalam diri seseorang. Sekalipun sudah melayani Tuhan, sekalipun berbuat baik setiap saat, tetapi kalau dosanya tidak pernah diakui, tidak pernah bertobat di hadapan Tuhan, maka dosa itu tetap ada. Ayo, ya, jangan pernah membayangkan, wah, aku dosanya sedikit, aku akan berbuat baik yang banyak. Akhirnya nanti apa? Kan ditimbang. Tidak ada timbangan, saudara dikasih Tuhan. Dosa harus dibereskan, ya. Baru nanti kita akan diampuni. Tanpa ada pengakuan dan pemberesan di hadapan Tuhan atas dosa-dosa itu, maka dosa itu tetap ada. Sekalipun kita sudah berbuat baik, menutupinya dengan kebaikan, ya, tetap saja dosa adalah dosa. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh mengakui dosa, dan Tuhan akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, sehingga ketika kami mengakui dosa kami, dosa sebesar apapun Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami. Kami juga tahu iblis mencoba untuk kami supaya tidak bisa mengaku dosa, dengan mencoba supaya dosa itu tetap ada. Kami berdoa hari ini Tuhan beri kekuatan, keberanian untuk kami Tuhan, jujur di hadapan-Mu, bertobat di hadapan-Mu, dan kami percaya kami diampuni, kami disucikan, kami dipulihkan dan dibaharui ketika kami mau jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.